Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 7 sekalian, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di hari Rabu. Kali ini Bapak mau sharing materi pertemuan ke-6 lewat video, mungkin karena singkat sekali, dan sisanya Ananda bisa gunakan untuk belajar untuk mempersiapkan PTS. Dan untuk PTS itu ada 2 bab ya, bab teks deskripsi dan bab tentang teks narasi. Dan teks narasi yang kita pelajari ini Bapak ingin menjelaskan kembali bahwa yang kita pelajari itu bukan teks narasi imajinasi yang seperti ada di buku. Nah, yang kita pelajari itu adalah teks narasi yang bersifat fakta. Artinya cerita-cerita yang disampaikan itu adalah cerita yang berupa fakta. Nah, seperti itu. Nah, hari ini kita akan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk narasi. Nah, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk narasi ini, gagasan itu bukan gagasan muncul dari diri kita sendiri, tapi memang dari kisah yang terjadi secara nyata. Misalkan kisah narasi tentang perjalanan kita, dan itu nyata. Misalkan perjalanan saya ke Bandung, saya bercerita bahwa suatu sore kemarin, kemarin sore saya beserta keluarga pergi ke Bandung. Nah, di Bandung itu apa yang saya lakukan di Bandung? Saya bertemu dengan teman saya dan kami sudah terpisah sejauh misalkan selama kurang lebih 10 tahun, dan waktu kecil kami berteman, tapi sejak 10 tahun yang lalu tidak bertemu kembali. Dan saat itu kemarin alhamdulillah Allah mempertemukan kami dan kami bertemu. Seperti itu. Itu salah satu contoh cerita narasi, tapi yang bersifat fakta ya, artinya ceritanya itu adalah cerita fakta. Ya. Nah, kemudian di sini bagaimana kita cara menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk teks narasi. Yang pertama, kita temukan idenya. Idenya itu boleh dari cerita kita, tapi cerita asli, atau cerita tentang kisah Rasul, cerita tentang kisah alim ulama atau para pahlawan, tapi tentunya yang fakta. Nah, bagaimana cara kita agar menemukan ide, misalkan ide cerita itu yang fakta? Carinya misalkan di buku-buku yang sumbernya sudah jelas, kemudian website-website yang sumbernya juga sudah jelas ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama yang harus kita lakukan itu menemukan ide. Nah, ide itu harus ditemukan. Ide harus ditemukan. Gimana caranya? Bagaimana caranya kita menemukan ide dengan 5W1H? Nah, nanti juga kalian akan belajar nih unsur-unsur berita 5W1H. Tapi 5W1H ini juga dipakai di dalam pembuatan teks narasi. Nah, 5W1H ini apa? What atau apa ceritanya? Nah, apa ceritanya what? Apa ceritanya? Oh, ceritanya tentang kalau yang kemarin tentang kisah Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian when, kapan ceritanya? Ketika abad sebelum Masehi, beberapa tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian where, di mana ceritanya? Oh, di mana ceritanya? Di Bethlehem, misalkan Yerusalem. Kemudian why, mengapa cerita itu terjadi? Nah, cerita itu terjadi karena Allah ingin menunjukkan kuasanya kepada umat agar mempertebal keyakinannya kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian siapa? Misalkan Nabi Isa dan Siti Maryam misalkan, dan tokoh-tokohnya disebutkan. Nah, kemudian how, bagaimana kejadiannya? Oh, Nabi Isa awalnya misalkan Siti Maryam disangka berzina, padahal Allah ditiupkannya ruh kepada perut dari Siti Maryam, kemudian bisa
melahirkan Nabi Isa dengan mukjizat dari Allah. Kemudian timbullah ada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa itu dari bayi saja sudah diberikan mukjizat, bisa bicara gitu kan, membantah akan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Siti Maryam. Nah, itu salah satu mukjizat. Allah ingin menunjukkan bahwa kebesaran Allah akan segala sesuatu, kuasa Allah atas segala sesuatu. Nah, seperti itu. Nah, menemukan idenya ya, ungkapkan ide. Kemudian menuliskan tokoh, karakter-karakter dari tokoh itu digambarkan ya, dituliskan. Jadi misalkan Nabi Isa seperti apa. Kemudian Nabi Isa waktu kecil tokohnya kan misalkan belum terlalu ada gambaran, tapi adalah seorang bayi yang dapat bicara. Nah, misalkan ada penjelasan gitu. Nah, Siti Maryam bagaimana? Beliau adalah wanita yang soleh. Tetapi Siti Maryam saat itu diuji dengan tuduhan-tuduhan yang disematkan. Tapi Siti Maryam tetap bersabar, kemudian berdoa kepada Allah supaya diberikan pertolongan dan Allah mengabulkan doa tersebut. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah menuliskan latar dan alur. Nah, latar ini berkaitan dengan tempat dan waktu. Tempatnya di mana saja, misalkan kejadian antara Siti Maryam misalkan Siti Maryam misalkan difitnah. Nah, itu kejadiannya di mana? Di rumah Siti Maryam kah, atau di suatu tempat, ataukah di pasar misalkan. Nah, itu dijelaskan. Nah, kemudian juga misalkan kelahiran Nabi Isa di mana tempatnya dan lain sebagainya. Jadi lebih ke latar itu adalah tempat dan waktu-waktunya juga kapan dijelaskan, malam hari, siang hari secara detail. Nah, kemudian juga ada namanya alur. Nah, alur ini jadi jalan cerita. Alur ini bisa maju, maksudnya maju ini jadi diceritakan dahulu, misalkan awalnya Siti Maryam belum mengandung, kemudian melahirkan, habis itu ada ujian segala macam, habis itu di akhirnya itu ada Nabi Isa membuktikan dirinya bahwa ibunya itu bukan seorang pezina gitu kan. Nah, kemudian alur mundur. Kalau alur mundur diceritakan dahulu ada seorang bayi yang dapat bicara. Nah, kenapa bayi ini bisa bicara? Diceritakan. Terus mundur bahwa ada ibu yang melahirkan bayi dan difitnah bahwa ibu itu melakukan perzinahan, tetapi ibunya itu adalah seorang wanita yang soleh dan beliau tidak pernah disentuh oleh lelaki sekalipun misalkan kan. Nah, di situ ada penjelasan tapi secara mundur, alur waktunya mundur. Kemudian ada campuran, ada yang misalkan dari belakang dahulu, kemudian ke depan, kemudian ke tengah, kemudian ke belakang lagi. Nah, itu adalah alur campuran ya. Jadi latar berkaitan dengan tempat dan waktu, alur berkaitan dengan jalannya cerita, bisa maju, bisa mundur waktunya, atau campuran maju mundur. Nah, kemudian yang terakhir memulai menulis ya, tentu idenya sudah dikumpulkan, tokohnya juga sudah digambarkan, dan latar alurnya juga sudah dituliskan. Nah, sekarang tinggal menuliskan ceritanya, merangkai ceritanya. Dan ingat, boleh kita menggunakan memakai bahasa kita sesuatu cerita, tetapi ingat, Bapak ingatkan, cerita yang disampaikan itu harus fakta ya, harus fakta dan tidak ada unsur kebohongan. Jangan mereka-reka ceritanya supaya jadi lebih menarik. Sampaikan seadanya ya. Iya, seperti itu. Dan ini untuk tahapan cara menulis teks narasi, menemukan ide, menuliskan tokoh, karakternya, menuliskan latar dan alur, dan mulai menulis ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya, singkat saja untuk pertemuan sekarang karena materinya juga tidak banyak, dan silahkan sisa waktunya Ananda manfaatkan untuk mereview materi-materi yang sudah dibahas kemarin, dibaca lagi di bukunya,
Kemudian yang akan keluar di PTS itu adalah tentang teks deskripsi dan teks narasi ya. Dan narasi yang akan diujikan itu bukan narasi yang imajinasi seperti yang ada di buku, tapi narasi yang bersifat fakta ya. Coba slide yang dikirim di e-learning dibuka, videonya juga dibuka, catatannya dipelajari lagi agar PTS-nya sukses. Dan PTS insya Allah kita akan laksanakan 14 September 2020. Ya cukup sekian dari Bapak. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke pengampunya di Banin, bisa ke Bapak, atau di Banat bisa ke Bu Grapita. Cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.